Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Eh, Selamat menjalankan hari Jumat, tapi ya di rumah saja ya. Baik, teman-teman, hari ini kami akan coba membahas tentang Perpu nomor 1 tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, kita ketahui bersama sejak kemarin itu pemberitaan diramaikan dengan beberapa orang yang melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi, melakukan judicial review terhadap pasal 27 ayat 1, 2, dan 3 PP tersebut. PP nomor 1 tahun 2020 tentang manajemen keuangan negara terkait di kasus corona ini. Nah, di dalam pasal 27 itu yang menjadi keberatan teman-teman yang melakukan gugatan judicial review, mereka memandang ada 3 hal yang mendasari. Pertama, di dalam pasal tersebut memuat tentang bahwa apabila segala upaya keuangan negara yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menangani COVID-19 ini itu tidak bisa tidak dianggap sebagai kerugian negara. Lalu kemudian ada lagi yang paling diperdebatkan itu mengenai tentang hak imunitas atau kekebalan, ya, kekebalan terhadap pemerintah itu sendiri. Jadi PP ini seolah-olah memberi kekebalan terhadap pemerintah dalam menggunakan keuangan negara untuk menangani COVID-19 ini. Nah, katanya seperti ini, bahwa dalam penggunaan keuangan negara tersebut itu tidak bisa dikatakan tidak bisa dituntut secara pidana dan perdata apabila terjadi penggunaan keuangan yang dilakukan secara etikat baik. Nah, teman-teman merasa yang melakukan gugatan ini merasa bahwa ini pasal memberikan kekebalan terhadap pemerintah. Padahal berdasarkan prinsip hukumnya, prinsip negara hukum, dalam keadaan apapun pemerintah itu tidak boleh pemerintah itu boleh dituntut baik secara perdata maupun secara pidana. Itu dalam keadaan apapun, bahkan di dalam keadaan perang. Itu dalam prinsip negara hukum mengatur demikian. Nah, lahirnya PP ini kan berdasarkan di pasal 22 nomor Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana dalam keadaan genting presiden itu diperbolehkan untuk menerbitkan Perpu. Akan tetapi menurut teman-teman, bukan berarti menerbitkan Perpu tersebut harus kemudian memberikan kekebalan terhadap pemerintah walaupun dalam kondisi keadaan genting gitu. Sebab ini akan menjadi sumber atau pintu masuknya penyelewengan atau perilaku koruptif terhadap keuangan negara. Artinya ada yang memancing di air yang keruh. Di tengah suasana bencana seperti ini, para koruptor bisa saja bereaksi, apalagi ada jaminan di Perpu tersebut tidak akan dituntut secara pidana dan perdata. Nah, saya di sini akan memberikan pendapat. Di dalam Perpu tersebut, saya memahami benar apa yang ada di dalam isi kepala presiden kita. Saya mengamati di dalam beberapa pidato beliau dulu tentang himbauan beliau untuk melakukan Omnibus Law ini. Sebenarnya beliau selalu menyatakan begini, bahwa banyak pejabat yang dipenjara ketika melakukan kebijakan, padahal sebenarnya mereka itu tidak korupsi, hanya salah mengambil kebijakan sehingga menyebabkan kerugian negara. Nah, presiden ingin bahwa kebijakan tersebut walaupun tidak diatur di dalam regulasi, tapi kalau itu berdasarkan etikat baik, itu tidak boleh dituntut. Nah, sehingga di dalam Perpu ini ternyata pandangan presiden itu masuk bahwa dalam keadaan genting seperti ini pejabat negara silakan menggunakan uang negara, tetapi tidak bisa dipidana kalau terjadi sesuatu yang kebijakan yang memakai uang negara dengan itikat baik. Nah, itikat baik inilah yang harus menjadi PR kita bersama untuk kita definisikan. Nah, kalau saya melihat seperti ini, di dalam Perpu itu kan
sangat jelas di dalam pasal 27 itu apabila ada kata digunakan dengan itikat baik. Nah, itikat baik ini seperti apa? Apa sih yang dimaksud dengan itikat baik? Pengertian itikat baik sampai sejauh ini itu belum menemukan definisi tunggal. Tetapi beberapa ahli kemudian memberi pandangan bahwa yang dimaksud dengan itikat baik itu adalah apa yang kemudian kita niatkan di dalam diri kita, yang itulah yang dimaksud dengan itikat baik. Kan mengambil definisi seperti itu juga. Nah, istilah itikat baik ini sebenarnya pernah pertama kali diperkenalkan itu kan di hukum Romawi. Itu ada perjanjian antara negara, perjanjian internasional untuk melakukan perdamaian perang. Itu kalau saya tidak salah itu perdamaiannya antara Jerman dengan Spanyol, Prancis dengan Spanyol kalau tidak salah. Nah, tapi terlepas dari itu semua, kita perlu memahami di dalam PP ini mengatakan itikat baik. Nah, kalau di dalam penyelenggaraan keuangan negara tersebut ternyata tidak ada kemudian pejabat yang memperkaya dirinya sendiri, ini kan dianggap merupakan kegiatan yang koruptif. Kalau sudah kegiatan yang koruptif memperkaya dirinya sendiri, tidak menggunakan anggaran itu sesuai dengan semestinya, maka ini dianggap sebagai perbuatan yang tidak beretikat baik. Tentu dapat dipidana dapat pula diperdata, dapat dijerat dengan hukum. Nah, terkecuali di dalam PP tersebut tidak ada kata itikat baik. Nah, ini justru menurut saya sangat abstrak. Tetapi karena ada itikat baik, maka penyelewengan apa yang menjadi keraguan teman-teman hari ini akan menimbulkan perilaku koruptif dan sebagainya, sebenarnya sudah dibatasi atau sudah terjawab dengan adanya itikat baik itu. Ketika dalam penggunaan anggaran itu ternyata ada yang menyelewengkan seperti yang saya sampaikan sebelum, bahwa ini dapat dipidana. Misalkan dia korupsi, berarti dia melanggar undang-undang korupsi. Nah, jadi semua itu sudah diatur di dalam Perpu tersebut. Cuman memang apa yang menjadi keresahan oleh teman-teman hari ini juga kita suportif. Ini merupakan suatu upaya bahwa di negara kita dalam kondisi situasi yang genting seperti ini, pengawasan terhadap perilaku pemerintah itu tidak terputus. Sehingga perlu kita apresiasi. Yang penting langkah-langkah seperti itu dilakukan dengan cara-cara yang konstitusional. Kita tidak mesti harus melakukan demonstrasi. Kita tidak mesti harus melakukan turun di jalan dan sebagainya. Karena ini justru akan menyulitkan kita untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Yang sekarang sudah mengganggu kita bukan saja dari segi kesehatan, tetapi juga dari segi ekonomi, sosial, dan agama kita. Bahkan sekarang ini di hari Jumat kita diliburkan, tidak boleh lagi untuk beribadah. Nah, jadi saya kira demikian teman-teman, bahwa yang menjadi poinnya adalah yang perlu kita perhatikan bahwa di dalam PP tersebut ada kata yang terselip tentang itikat baik. Nah, itikat baik inilah yang harus menjadi PR kita untuk kita gali kembali, apa sih yang dimaksud dengan itikat baik. Kalau saya, yang dimaksud dengan etika baik adalah segala, kemudian karena kita berada di negara hukum, yang dimaksud dengan etikat baik adalah segala perbuatan yang sesuai dengan regulasi yang ada, peruntukannya fair. Ini misalkan untuk A tidak digunakan untuk B. Nah, itulah yang dimaksud dengan etikat baik. Artinya tidak ada niat untuk kemudian mengalihkan sesuatu itu untuk menguntungkan dirinya atau kelompok yang lain. Saya kira demikian. Jadi teman-teman yang hari ini berada di rumah atau dimanapun berada, ayo kita sama-sama mendukung negara kita ini. Tetapi perlu juga diingat bahwa setiap kebijakan pemerintah mesti kita kawal. Sebab kenapa? Itu tadi dalam prinsip negara hukum, segala tindakan dan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah itu harus sesuai dengan hukum atau harus memiliki landasan yuridis. Kita tidak boleh hanya karena mengatasnamakan situasi yang genting ini lalu kemudian membuat satu kebijakan yang keluar dari hukum. Sebab kita adalah negara hukum. Saya kira demikian. Oke teman-teman, salam
COVID-19, bangkit Indonesia, lawan corona, selamatkan ekonomi. Thank you.